Apa yang menarik dari BPR? Pertama, kecepatan dan kemudahan, Pak. Kalau di BPR pada umumnya di 5 hari kerja, Pak. Sudah di blacklist untuk mendapatkan kredit. Kalau orang-orang seperti itu bisa nggak? BPR justru hadir di situ, Pak. Ibaratnya pakaian yang kurang bersih atau kotor, Pak, dibersihkan di BPR. Kita membantu debitur-debitur yang kurang bersih tadi. Sebenarnya peran BPR itu melahirkan entrepreneur, usaha-usaha ini luar biasa loh ya. Paling simpelnya begini, Pak. Kalau kita pendekatan itu dalam kedaerahan, Bapak misalnya sebagai nasabah, saya mungkin bisa kenal orang tua Bapak, Ya. Bapak bisa kenal orang tua saya dan siapa saya. Ini lebih heart to heart nanti ya, lebih dekat dan muncullah trust itu. Yes. Daripada pinjaman darling atau pinjaman online yang ilegal itu mending ke BPR aja. Kalau pindar kan nunggunya sejam tapi nagihnya bisa berhari-hari, bertahun-tahun, nangis kalian nanti. Mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu tentang BPR atau apa dulu namanya sih Bank Perkreditan Rakyat. Tapi kalau saya yang mungkin sudah seperti ini, saya sangat dekat dengan, sangat tahu lah, bukan dekat, mungkin bapak ibu saya yang cukup dekat dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Namun namanya sekarang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Teman-teman yang mungkin di tahun 2000 mungkin kurang familiar, tapi kalau bahasa kerennya itu adalah Rural Bank. Nah, seperti apa sih Bank Perkreditan Rakyat yang sekarang berubah menjadi nama Bank Perekonomian Rakyat atau bahasa kerennya Rural Bank? Teman-teman harus tahu, nanti kita ulik, kita kedatangan tamu, Don Cuan kedatangan tamu untuk mengetahui seperti apa sih Bank Perekonomian Rakyat itu, dan ini punya sejarah panjang. Kalian harus pantengin dan harus tahu seperti apa. Saya kedatangan Pak Sandi. Apa kabar Pak Sandi? Luar biasa. Ini Luar Pak Sandi biasa. itu kawan lama. Saya belajar BPR dari Pak Sandi itu, banyak belajar tuh riset. Sehat Pak Sandi? Sehat. BPR-nya sehat juga. Sehat, puji syukur. Oke, Pak Sandi. Ya. Tadi kan saya mungkin bercerita tentang cikal bakal BPR. Mungkin Pak Sandi bisa berbagi ke kita. Sebenarnya BPR itu apa sih? Dan eksistensinya dulu itu seperti apa? Mungkin kita sedikit flashback dulu ya Pak Sandi ya. Sebelum kita ngomongin sekarang dan kedepannya mau seperti apa. Sebenarnya BPR itu apa? Dulu kok ada, akhirnya banyak sekali. Sekarang jumlah ribuan lebih ya Pak ya? Lebih Pak. Lebih ya? Ratusan ribu? Ya. Jutaan atau apa? Ribuan, Pak. Ribuan ya? Iya. Ribuan yang ada di Indonesia. Dulu gimana sih caranya BPR itu bisa lahir ada di Indonesia gitu? Mau nggak Pak Sandi? Iya. Ya, jadi banyak dari kita mungkin belum mengenal apa itu BPR. Terutama anak-anak sekarang, Pak. Nggak ngerti itu BPR apa. Kalau saya masih kenal karena bapak ibu saya dulu itu adalah usaha kecil ultra mikro yang salah satu pembiayaannya adalah dari BPR. Saya masih ingat itu. Iya. Silakan Pak Sandi, gimana Pak Sandi? Ya, BPR itu sebenarnya pada dasarnya sama ya, bank juga. Bank juga ya. Hanya memang fungsi dan perannya itu berbeda. Jadi kalau kita lihat dalam sejarahnya itu kenapa harus lahir BPR ya. Atau dulu kalau kita kenal ada namanya dulu Bank Pasar. Bank Pasar. Iya. Nah, jadi tumbuh kembangnya ini sebenarnya kalau kita lihat dalam lembaga institusi keuangan itu kita tahu mungkin ada Bank Umum, ada BPR, ada juga multifinance, ada juga koperasi. Nah, masing-masing lembaga keuangan ini ya mempunyai peran dan fungsinya berbeda. Nah, tentunya ya ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara terutama nasional di level bawah ya Pak. Nah, kalau BPR khususnya, kalau Bank Umum kan lebih ke skala nasional, makro, komersil. Nah, kalau BPR peruntukannya ya sebenarnya lebih ke arah pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kalau kita khususkan lagi provinsi dan juga kabupaten dan kecamatan sampai ke pedesaan. Oh gitu. Nah, jadi peruntukannya memang sangat khusus. Jadi pertumbuhan perekonomian rakyat ya kerakyatan dari sektoral paling terkecil.
gitu Pak, menyentuh langsung ke rakyat. Sebenarnya kalau ngomong ideologi kita Pancasila itu, kalau ngomong ekonomi kerakyatan, BPR ini sangat relevan ya Pak ya? Sangat relevan, sangat. Tapi kondisi sekarang seperti apa Pak? Kalau saya dengar-dengar agak kurang. Mungkin Pak Sandi sendiri ya mengklarifikasi. Kondisinya seperti apa sekarang BPR? Bisnisnya, cuannya masih banyak kayak dulu. Saya ingat tahun 90, 80 itu cuannya cukup lumayan. Betul. Gitu loh. Sekarang kondisinya seperti apa Pak BPR sekarang? Iya. Jadi kalau kita lihat secara global memang ya perusahaan-perusahaan sekarang pada umumnya ya Pak ya, bukan saja di BPR, margin tentu tidak sebesar dulu Pak ya. Dengan banyaknya sekarang persaingan, kompetisi, lembaga keuangan semakin banyak ya. Iya, jadi kita tidak mengejar margin tapi lebih sekarang mengejarnya kuantitas kan. Kuantitas dan volume. Lebih ke situ Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi BPR memang tantangannya sekarang ini kalau kita perhatikan kalau dari pertumbuhan dari tahun 2024 ke 2025 ini sedikit melambat. Ya. Nah, jumlah BPR-nya atau apa? Jadi kalau kita lihat dari sisi aset ya, aset sendiri skala nasional itu turun Pak. Kalau dari pertumbuhan tahun lalu 2024 ya itu bisa mencapai sekitar 6,4-6,5%. Di tahun ini 2025 per Juni 2025 ya aset itu hanya bertumbuh kurang lebih sekitar 5,7% Pak. Tapi masih tumbuh kan Pak? 5%. Bertumbuh. Tapi tidak setinggi tahun lalu. Iya betul. Sedikit melambat ya pertumbuhannya itu karena juga kita lihat penyaluran kreditnya pun juga melambat Pak, menurun. Jadi kalau yang sebelumnya kita bisa mencapai kurang lebih hampir 6,7% di tahun lalu, di tahun ini pertumbuhannya itu turun menjadi 5,3-5,4% Pak. 3,54%. 5,3% kurang lebihnya. Padahal BI menargetkan 8% sampai 10 ya. Betul. Tapi memang kalau data yang kita baca, kalau kita ngomong kredit yang tumbuh itu baru kredit investasi apa ya, untuk kredit modal dan kredit untuk konsumsi nggak sehebat tahun lalu, bahkan tahun ini sampai September kalau nggak salah. Itu belum tumbuh. Betul. Kondisi BPR sekarang seperti itu, asetnya tidak tumbuh seperti di tahun 2024, tapi masih tumbuh. Masih tumbuh. Pak, kalau OJK kemarin itu melakukan dalam tanda pengawasan lebih ketat dengan POJK tahun 2024 yang terbaru ya, ada beberapa BPR yang di-merge dan semuanya. Itu pengaruhnya buat BPR sendiri seperti apa Pak? Ya itu suatu bisa kita sebut tantangan dan juga bisa kita sebut suatu keuntungan juga Pak. Oh gitu. Ya, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan, nah BPR ya diminta sama OJK untuk memperkuat struktur permodalan. Ya, dengan juga mempersatukan BPR yang mungkin kurang modalnya, ya sehingga presence-nya bisa disatukan dengan lebih efisien dari sisi operasionalnya, tapi juga dari sisi kemajuan kemampuannya jadi lebih besar karena permodalan juga jadi lebih kuat. Nah, jadi di satu sisi memang itu sebuah tantangan, tapi juga kita juga bisa melihat itu sebagai peluang besar untuk BPR juga bisa bertumbuh lebih baik, Pak. Artinya sebenarnya kalau dengan aturan itu pemerintah melalui OJK dalam hal ini sangat peduli dengan keberadaan BPR sebenarnya, Pak ya. Ya. Sangat-sangat peduli ya. Iya, patut kita syukuri Pak. Patut kita syukuri memang pengembangan penguatan regulasi sekarang ini yang mengedepankan ya fleksibilitas kepada BPR. Khususnya ya dalam perluasan presence-nya Pak. Jadi kalau dulu kita dibatasi secara provinsi saja, tapi sekarang kita bisa lintas provinsi dengan satu kepemilikan yang sama. Oh gitu. Sehingga kita bisa lintas daerah meraupnya Pak. Ya kalau dulu kan cuma di satu kabupaten atau satu kecamatan saja gitu kan, provinsi saja gitu ya. Nah sekarang kita bisa jauh lagi itu ya. Ininya merambahnya. Ditambah juga penguatan juga dari sisi teknologi informasi Pak. Aksesibilitas BPR sekarang juga jadi makin lebih baik. Pakai digital. Pada umumnya sekarang sudah menuju ke digital itu Pak. Dahsyat sekali ya. Ini kalau kita dulu kalau mengenal BPR itu kan untuk apa ya, masyarakat yang ada di
kota-kota atau daerah-daerah kabupaten yang desa-desa gitu ya. Dan mungkin ya mungkin karena memang tuntutan ya Pak untuk masuk ke teknologi ya. Dan itu direspon cukup bagus. Menurut saya kadang kan tadi kan disebutkan bahwa awal mulanya namanya bank pasar. Ibu-ibu yang di pasar. Mereka cukup familiar dengan teknologi kalau BPR menawarkan gitu. Cukup familiar. Iya Pak. Simpelnya begini Pak. Kalau dulu ya orang tua kita, orang tua saya Pak, tahu cuma kalau telepon, ngangkat telepon Pak ya. Nah sekarang sudah main WA kan Pak ya. Ya, dan itu sudah sangat umum Pak, usia lanjut 50-60 ke atas menggunakan teknologi WA itu sudah seperti kayak anak-anak muda zaman sekarang. Jadi aksesibilitas keniscayaan penggunaan digital platform itu Pak, sekarang sepertinya sudah lintas usia itu sudah gapnya makin berkurang Pak. Ini sebenarnya pertanyaan tentang digital tak tanyakan nanti agak tengah-tengah, tetapi Pak Sandi udah menjelaskan ini. Tapi oke, menarik ini ya, karena Pak Sandi langsung ini loh, mungkin pengen mengesankan ke teman-teman bahwa BPR itu ya tidak terus lembaga keuangan ataupun institusi yang menyalurkan finance itu tidak terus ketinggalan teknologi karena mungkin di wilayah bahkan di kecamatan tadi Pak Sandi seperti itu. Tapi oke, sebelum ke digital saya pengen tahu alasan kenapa misalnya masyarakat itu harus ngambil kredit dari BPR. Kalau orang-orang manajemen ngomong USP-nya apa sih, unique selling point-nya apa sih, apa yang menarik dari BPR dibandingkan bank-bank yang lain ataupun kayak koperasi ataupun yang lain? Pertama tentunya kecepatan dan kemudahan Pak. Kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan saluran kredit modal usaha. Karena kenapa? Kalau kita seperti kalau di bank umum ya, secara prosedurnya, dokumentasinya, persyaratan, bahkan prosesnya agak sedikit berbelit-belit. Itu bukan karena kurang memadainya bank umum dalam memproses yang cepat gitu Pak ya. Tapi mereka perlu ada layer-layer, level-level dalam pemutusan yang jenjangnya lebih panjang dibandingkan BPR. Gitu. Kalau BPR sesimpel Pak. Jadi BPR ini kan cukup misalnya putusan langsung di komite selesai dalam satu level gitu Pak. Gitu. Biaya butuh berapa hari Pak? Kalau di BPR pada umumnya di 5 hari kerja Pak. 5 hari kerja. Kalau dengan komplit dokumen Pak ya. Persyaratan komplit dokumen. Kalau bank umum biayanya lebih ya Pak? 14 hari ya? Ada 14 hari lebih, ada 20 hari tergantung kompleksitasnya. Selain itu Pak, selain cepat dan mudah, apalagi? Ya, tentunya kalau kita lihat layanan BPR itu melakukan pendekatan personalisasi ke daerahan Pak. Jadi kayak misalnya keakraban kita, misalnya kita dari Jawa dan umumnya Jawa Tengah punya keeratan kedaerahan. Ya, personalisasinya kan agak sedikit berbeda Pak ya. Tentunya kalau misalnya kita dilayani sama orang yang mungkin dari daerah yang berbeda, ya cara pendekatan personalisasinya mungkin agak sedikit lebih erat gitu ya Pak ya. Ini lebih heart to heart nanti ya, lebih dekat dan muncullah trust itu. Akhirnya nyaman dan udahlah nggak usah repot-repot, pakai sampean aja lah minjemnya gitu kira-kira ya. Betul Pak. Ya, paling simpelnya begini Pak. Kalau kita pendekatan itu dalam kedaerahan atau misalnya kita dalam keeratan hubungan itu, saya sama bapak misalnya sebagai nasabah, saya mungkin bisa kenal orang tua bapak bisa kenal orang tua saya dan siapa saya. Jadi kedekatan hubungan itu lebih daripada kedekatan nasabah dan bank Pak. Dan itu menjadi salah satu senjata juga ya bagi BPR untuk bisa melakukan verifikasi akhirnya mau memberikan, karena udah tahu background dan semuanya ya. Betul Pak. Dan itu yang tidak dimiliki oleh bank-bank umum ataupun yang lain karena memang hubungannya dalamnya kayak profesional antara pemberi kredit dan penerima kredit aja gitu. Iya. Selain dua itu ada lagi Pak Sandi. Apakah dua itu memang menjadi andalan dari BPR Bank Perekonomian Rakyat untuk bisa mendapatkan nasabah dan sebagainya? Nah, tentunya kalau kita lihat dari sisi calon-calon nasabah atau debitur yang membutuhkan kredit Pak, mereka baru memulai usaha,
Nah ini kan tidak bankable ya dari sisi keuangan dan kemampuan membayarnya. Nah BPR memberikan kemudahan akses tadi Pak kredit modal kerja bahkan kepada pengusaha-pengusaha yang baru Pak, baru mulai usaha. Yang itu biayanya sulit, Iya. butuh agunan. Betul. Kemarin teman saya ada yang mau buka usaha ke suatu bank, ditanya agunan-agunanku apa, wong modalku cuma ya ide dan semuanya. Oke. Kemudian akses ya. Kecepatan mudah, personalisasi dengan nasabah, kedekatan sehingga mengetahui karakternya. Salah satu untuk bisa memverifikasi dari BPR agar lebih mudah untuk memberikan kredit, terus kemudian akses. Tapi kan ada resiko-resiko yang ditanggung, Pak. Misalnya kalau kita ngomong NPL-nya lumayan lebih tinggi, tentu BPR juga istilahnya kalau itu resikonya juga lebih tinggi. Tentu resiko yang tinggi itu dikonversi dengan penambahan bunga atau apa. Seperti itukah atau gimana? Iya. Jadi sebenarnya ini lebih relevan Pak ya dengan kondisi saat ini tuh memang harus kita akui NPL BPR skala nasional itu meningkat Pak. Oh gitu. Lebih dari 12%. Gitu. Nah, ternyata yang memberikan kontribusi terbesar dari NPL ini Pak, bukan dalam sisi kredit-kredit penyaluran konsumtif, tapi lebih sifatnya kredit-kredit yang konstruktif, konstruksi. Jadi pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah justru yang kredit-kredit yang skala mikro ini pada umumnya NPL-nya cukup rendah Pak. Malah rendah. Iya. Nah jadi kalau menurut saya Pak ya, mungkin banyak BPR segmentasinya kurang pas dan kurang memadai dengan kemampuan mereka penetrasi ke pasar. Jadi banyak BPR besar, mereka mungkin mau bersaing dengan bank umum, mungkin dengan permodal mereka cukup besar, sehingga mereka merasa bahwa mereka mampu bersaing dengan bank umum dengan kredit-kredit yang cukup besar. Nah itulah terjebak dalam hal tadi Pak, kredit-kredit jadi banyak muncul kredit-kredit macet dan bermasalah. Khususnya kita tahu kan Pak ya, sekarang ini kita banyak juga dari yang tahun-tahun sebelumnya infrastruktur yang terbengkalai Pak. Gitu. Tapi memang nggak boleh Pak BPR itu bersaing dengan bank umum dan yang lainnya, terus mendiversifikasi mungkin market dan semuanya. Emang nggak boleh atau seperti apa sebenarnya Pak Sandi? Persaingan itu tentu kita tidak bisa kita hindari Pak ya. Nah, tapi BPR itu harus memiliki fokus segmentasi yang jelas Pak. Kenapa harus punya fokus segmentasi BPR? Ya, karena kita harus lihat Pak, kayak misalnya kita tadi mau bersaing dengan bank umum, mereka dengan permodalan yang kuat, outlet presence mereka yang lebih banyak dibandingkan kita. BPR Pak, secara skala nasional mungkin hanya 5.100 kantor Pak. Berdasarkan data statistik dari 1.340 BPR tahun ini. Dibandingkan bank umum itu ada sekitar mungkin 24.000 sampai dengan 28.000 jumlah kantor layanan. Jumlah kantor. Ya. Dibanding 5.000 jauh banget ya. Jauh Pak. Nah, jadi kalau kita mau bersaing head to head dengan bank umum, tentu ya ibarat kita Pak ya mau memancing, kita mau mancing itu di lautan atau di kolam atau ikan khusus, ikan tuna, atau seperti apa, itu kan pilihan atau Pak di ya. sungai, atau di sungai. Nah, yang dimana ikannya, kalau saya ya Pak, mungkin kita lihatnya gini, dari sisi funding, sasaran BPR ini kan harus cari dana dengan dana-dana murah. Tentu kita harus tahu kailnya kita bisa gunakan kail seperti apa untuk bisa menggarap calon-calon nasabah yang punya dana yang cukup baik yang bisa ini ya. Nah begitu juga dalam penyaluran kreditnya gitu kan. Nah tadi saya lihat memang BPR kita ini ya dengan skalabilitas yang mungkin yang masih kurang memadai, kompetensi SDM yang kurang memadai, pengen bersaing dengan bank umum yang sudah lebih siap gitu Pak. Itu kalau orang Jawa bilangnya ngelangak, melihatnya ketinggian gitu. Jadi ya kalau lihatnya ketinggian jalannya kesandung Pak ya. Betul. Mungkin itu. Jadi saingannya artinya harus punya benar-benar fokus pada satu market tertentu ya Pak ya. Betul.
sesuai dengan kekuatannya BPR Sesuai dengan masing-masing. Tuhan. Itu malah lebih survive daripada terlalu. Iya. Tapi bisa nggak ada nggak BPR yang disulap menjadi bank umum itu? Kita belum dapat percontohan permodalannya Pak ya sampai saat ini. Yang ada malah kita lihat ada bank umum yang jadi BPR. Oh ada? Ada Pak, karena kurang permodalan ya turun jadi BPR. Iya, itu jadi pemilik-pemilik BPR itu nggak usah ngelihat ke atas, mau ke atas aja jadi BPR, mau ini mau pengen di atas. Tapi kan dulu saya sebut brand aja itu BRI dulu kan sebenarnya berangkatnya dari Bank Pasar juga atau gimana Pak? BRI. BRI Iya. Ya cuman kan memang beda Pak ya, maksudnya itu kan juga disokong, didorong sama beda pemerintah. Ya? Pemerintah waktu itu. Iya, jadi memang benar-benar didorong untuk itu. Tapi kalau kita secara natural swasta, Swasta. ya agak repot ya Pak ya dari sisi permodalan. Kecuali kalau misalnya penerapan dengan PSUSK di mana BPR bisa go public, bisa permodalannya bisa didukung dengan bursa saham gitu ya mungkin bisa berbeda nanti ceritanya gitu ya. Ceritanya bisa beda gitu loh. Tapi kalau misalnya BPR tadi disebutkan Pak Sandi akhirnya melirik ke menjadi bank umum, kekhasan yang diceritakan oleh Pak Sandi tadi tentang misalnya kecepatan dan mudah, personalisasi dan kemudahan akses menjadi hilang dong. Ciri dari BPR kan seperti itu kan. Betul. Jadi hilang kan. Jadi hilang. Tapi memang ada plusnya juga Pak. Plusnya Biayanya jadi lebih efisien. Jadi dengan kita memperbesar skalabilitas, tentu nanti efisiensi cost dari operasional akan jadi lebih ringan. Persentasenya. Ya, jadi itu mungkin yang disasar oleh BPR yang besar untuk bisa naik tingkat menjadi bank umum. Itu yang menyebabkan juga misalnya bunga di BPR itu cenderung lebih tinggi itu karena memang bebannya untuk lebih tinggi. Betul, ya Pak ya. Betul. Gitu. Kalau teman-teman daripada pinjaman darling atau pinjaman online yang ilegal itu mending ke BPR aja ya benar ya Pak ya. Betul lebih sekali. mudah kok aksesnya ya nunggu 5 hari normal lah. Kalau pindar kan nunggunya sejam tapi nagihnya bisa berhari-hari bertahun-tahun nangis kalian nanti. Ini sekalian ngajari nih daun cuan, kalau cari cuan itu yang di lembaga keuangan bener. Pengen mudah aksesnya, personifikasi dan apalagi tadi kemudahan aksesnya ya yang kena tanda dari Bank Indonesia mungkin bisa ke BPR lah. Bisa nggak Pak itu kalau kena catatan dulu apa istilahnya kalau kena catatan dari Bank Indonesia itu? Iya. Daftar hitam ya. Daftar hitam lah ya itu. Wah nggak bisa ngajuin kartu kredit. Bisa nggak masyarakat mungkin yang tadi kan yang unbank ataupun mungkin tidak punya akses perbankan kan tidak hanya orang yang belum mengerti ataupun secara inklusi belum mengerti tentang perbankan tapi juga karena mungkin sudah di blacklist untuk mendapatkan kredit. Kalau orang-orang seperti itu bisa nggak ke BPR? Ya tergantung Pak ya. Karena kita ngelihat gini Pak. Kalau kredit ini kan kita bicara mengenai keyakinan kita dalam memberikan dana ya. Analisanya. Jadi ada dua sebenarnya menurut saya, ada kemampuan sama kemauan. Nah, kalau kita bicara kemampuan ya tentu debitur-debitur yang mampu itu akan larinya ke bank umum. Nah, tetapi yang belum mampu atau kurang mampu pasti harus mencari sektoral bank yang mungkin bisa lebih nyaman mereka untuk mendapatkan dana. Tentunya BPR gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dengan ke masyarakat misalnya mereka mengajukan kredit ke kita, kita bisa memberikan tadi ya pendekatan-pendekatan tadi memang walaupun dia slicknya ya secara ini kurang baik kolektabilitasnya mungkin pernah ada sejarah macet ya. Tapi kalau itu bukan karena kemauannya, bukan karena quote unquote ya Pak ya, kreditnya memang dengan sengaja nakal, dia tidak mau membayar, ya BPR justru hadir di situ Pak, memberikan bantuan dan tumpangan. Ibaratnya nih Pak, kita banyak di BPR ini, ibaratnya pakaian yang kurang bersih atau kotor Pak, kurang bersih, dibersihkan di BPR. Nah banyak dari kita ini kita membantu debitur-debitur yang kurang bersih tadi menjadi bersih. Tiba-tiba dilirik lagi Pak sama bank umum ya. Ya tapi itulah perannya, fungsinya BPR Pak di sana. Iya. Ini menarik ini yang dikatakan Pak Sandi ini. Artinya teman-teman mungkin yang
merasa dulu itu sebenarnya ada niat untuk balikin karena sesuatu mungkin yang terpaksa membuat tidak bisa kreditnya akhirnya macet, ya cobalah datang ke BPR, diskusi dengan BPR atau ke BPR Sembada. Wah, sedikit promosi ya Pak, nggak apa saya. BPR Sembada mungkin bisa dibantu, ini ada di Jakarta kok BPR Sembada itu, jadi jangan berpikir di daerah yang lain. Saya tertarik dengan cara-cara seperti itu. Dan menariknya lagi satu poin, bagi yang mau memulai usaha ya Pak ya, kesulitan mencari kredit, itu BPR sangat menampung untuk itu. Betul. Artinya nih sebenarnya peran BPR itu melahirkan entrepreneur, usaha-usaha ini luar biasa loh ya. Iya. Ini kalau pemerintah ini nggak mendorong, nggak ngatur dengan baik dan tidak melindungi, ya kebangetan lah. Ya harusnya dilindungi ya Pak ya. Ya. Nggak apa-apa ya Pak, saya teriak ke pemerintah nanti biar pemerintah tahu. Saya aja yang teriak Pak Sandi, jangan diam aja Pak Sandi, nanti saya yang teriak aja Pak gitu loh. Nah, menarik ini Pak, saya pengen cerita pengalaman sedikit. Biasalah di rumah kan banyak usaha-usaha kecil. Ya ada es teh Solo gitulah, fried chicken yang kecil, ada laundry langganan saya. Dia akses kredit sulit minta ampun. Nanti tak saranin ke BPR gitu, oke ya Pak, nggak masalah. Silakan Pak, silakan langsung kita raup itu Pak untuk kita bantu. Gitu Pak, saya itu mau nambah mesin cuci sama pengering, tapi nyari modal bank itu sulitnya minta ampun. Saya dengar katanya kemarin Menteri Keuangan Pak Purbaya ngasih 200 triliun. Itu kok saya pengen merasakan, sulit. Nanti coba tak sarankan. Baru ingat nih Pak Sandi, saya punya kenalan Pak Sandi, nanti kalau bisa diskusi. Semoga Pak, boleh. Ini menarik teman-teman, karena ini kalau Don Juan kan selalu mendorong untuk masyarakat itu untuk selalu cuan dengan usaha, ya harus kayak gini, butuh pembiayaan datang ke BPR. Nah, menarik ini. Artinya sebenarnya saat ini kondisinya tidak baik-baik saja itu karena memang bukan karena memang pengelolaan ataupun gaya BPR itu konvensional dan lama, karena memang demand-nya memang kurang bagus. Kondisi ekonomi sekarang diakui perbankan semuanya juga tadi saya sebutkan kredit untuk konsumsi dan modal kerja pun juga turun dan semuanya. Memang disebabkan karena itu BPR. Iya, secara umumnya begitu Pak. Tapi secara khususnya tidak bisa kita pungkiri juga ada kurangnya tata kelola dan juga penerapan mungkin atau malpraktek ya, fraud dan sebagainya. Dan itu yang kebanyakan terjadi di BPR yang ya kalau kita lihat yang kenapa banyak tutup gitu ya Pak ya. Salah satunya itu Pak. Berapa persen sih Pak kalau Pak Sandi mengira-ngira ada BPR mungkin yang secara tata kelola kurang bagus, tapi banyak BPR juga kan yang berperan bagus juga ini. Dan kalau Pak Sandi tadi menjelaskan bahwa perannya menurut saya cukup bagus juga untuk mendorong pengusaha-pengusaha kecil baru, ultra mikro dan semuanya. Ada berapa persen kira-kira kalau Pak Sandi kalau persentase mungkin saya tidak bisa memberikan gambaran, tapi kalau kita lihat dari Infobank Award di tahun punyanya ini Pak Eko. Ya. Pak Eko orang baik, teman saya itu Pak. Ada kurang lebih 413 ingat saya, 413 BPR yang mendapatkan award dengan sangat bagus Pak. Termasuk BPR kami gitu ya, Sembada. Dan ada banyak juga BPR skala nasional lainnya juga mendapatkan. Jadi dari 1345 sekian BPR, nah itu 413 diantaranya itu dinilai sangat baik. Artinya kinerja, tata kelola dan pertumbuhan bisnisnya sangat sehat. Kalau melihat 413 itu sangat baik, dengan Indonesia yang hampir 300 juta, kondisi kepulauan dan masih banyak daerah-daerah yang mungkin jauh dari akses perbankan umum. Selayaknya BPR itu ada berapa sih jumlahnya? Pernah menghitung itu nggak Pak? Itu sulit juga Pak, karena kalau kita lihat dengan BRI aja ya, dengan mikronya juga ya, itu mungkin ada lebih dari 20.000 kantor layanan Pak, seluruh nasional. Itu pun juga masih dirasa kurang, gitu ya Pak ya. Jadi saya rasa kalau bicara angka, ya itu menurut saya kita lihat dari sisi persentase berapa jumlah kabupaten Pak. Minimal ya kabupaten itu 500 sekian ya kabupaten kota yang. Ya itu mungkin 3-4 BPR ya.
per masing-masing kabupaten itu. Ya karena kabupaten tentu ada, kecamatan juga ada beberapa. Yang gede Minimalnya aja tuh Pak. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau 3 kali 500 ya 1.500 lah itu. Itu mungkin. sebenarnya paling minimumnya. Paling minimum Pak. Sedangkan kalau sekarang dari sebelumnya BPR sempat menyentuh di 1.500, sekarang karena dengan merger dan akuisisi BPR tadi dan penutupannya sudah turun shrinking ke 1.300. Bahkan OJK menargetkan sebenarnya di bawah 1.000 tuh Pak. Oh gitu. Untuk BPR gitu. Kenapa di bawah 1.000? Karena dengan kondisi mungkin akses perbankan, OJK sendiri kan juga mendorong tentang bagaimana inklusi keuangan, bagaimana literasi keuangan. Ini kan sebenarnya kalau mau inklusi sama literasi keuangan, menggunakan tangan panjangnya BPR aja selesai itu menurut saya kalau mau digandeng gitu loh. Iya. Ya kan Pak? Iya. Mungkin cara pandang perspektif kita agak sedikit berbeda. Kalau dalam sisi kita lihat makroekonomi, the bigger is better ya Pak ya. Semakin besar kita semakin bagus gitu kan. Dalam sisi permodalan, penguatan infrastruktur dan sebagainya. Tadi efisiensi cost gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi jangkauan layanan, ya tentu harus tadi memenuhi standar berapa minimum presence outlet di skala nasional kan. Nah, tantangannya kalau tidak bisa secara fisik, berarti harus dijamah secara non fisik. Nah, seberapa siap BPR dengan permodalannya bisa masuk digital transformasi, dan seberapa juga OJK dan pemerintah mendorong dan membantu stimulus ke BPR mendigitalisasi layanannya. Ini feeling saya kalau melihat ya Pak ya, ini melihat karakternya masyarakat Indonesia dengan sistem ekonomi Indonesia, dengan falsafah Indonesia yang Pancasila dan semuanya. Menurut saya yang kecil-kecil seperti BPR ini yang langsung menyentuh ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan entrepreneur, menurut saya harus didorong. Betul. Nggak cuma besar aja. Iya. Ya pakai filosofi aja, batu gunung aja ketika pemecah batu itu memecahkan, misalnya kalau batu itu kita ibaratkan persoalan ekonomi besar, ya harus dipukul oleh orang banyak satu-satu gitu loh. Dan bukan pukulan 100 yang membuat batu itu pecah, tapi 100 pukulan itu yang membuat pecah. Kan harusnya bikinnya kan seperti itu. Betul. Dan kalau melihat kepulauan Indonesia 17.000 kepulauan loh. Itu kalau istilahnya disengkuyung kalau orang jadi kan bareng-bareng lah. Punya peran, Bank Umum punya peran, BPR punya peran. Koperasi-koperasi juga punya peran. Menurut saya masyarakat Indonesia punya akses keuangan dan ekonomi bergeraknya luar biasa itu. Apalagi kalau tadi filosofinya mungkin yang belum punya usaha pengen nah kalian yang belum punya usaha, udahlah usaha pinjam di BPR ya Pak Sandi, tak bantu ini nanti promosinya. Saya tertarik, tadi udah bisa dapat bayangan perbedaan antara Bank Umum dengan BPR dan kelebihan dan keunikannya. Dan menurut saya semakin banyak nanti entrepreneur baru yang bisa tumbuh dan BPR nanti bisa bantu. Pak, tadi disinggung tentang digitalisasi. Banyak sekarang fintech yang juga menyasar masyarakat ke bawah. Saya nggak perlu sebutin karena mungkin terlalu sensitif dan semuanya. Bagaimana menghadapi hal seperti itu, Pak? Kan penetrasi mereka begitu luar biasa juga dengan menggunakan lokal warga-warga lokal untuk mendapatkan nasabah juga. Walaupun bentuknya mereka bukan bank ya, Pak ya. Karena mereka investor yang ngumpulin duit. Kalau bank kan mengumpulkan uang rakyat, bedanya kan seperti itu. Kalau ini kan investor dan semuanya. Dan modal mereka cukup besar, Pak. Betul. Masuk ke wilayah-wilayah. Bahkan ada bank juga sih, ada bank juga yang menyasar ke ultra mikro dan semuanya. Bagaimana dan menggunakan akses fasilitas digital. Bagaimana BPR menghadapi hal-hal yang seperti itu? Nggak merasa marketnya direbut, Pak. Pak Sandi. Ya, tentu Pak, kita lihat dengan digital transformasi, semua harus siap. Termasuk kita kan terdisrupsi semua ini kan kehidupan kita pribadi. BPR pun juga sama. Jadi kalau BPR keunggulannya dibandingkan dengan fintech, BPR punya license, punya lisensi bank, bisa menghimpun,
dan menyalurkan dana secara resmi, Dijamin LPS. dijamin LPS. Nah, Itu oke. salah satunya. Terus juga adanya transparansi dan akuntabilitasnya, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat, Bapak melihat BPR bisa lihat laporan publikasi keuangannya secara ini transparan. transparan. Ya, jadi kita nggak hanya bilang bahwa NPL kita sekian, Bapak bisa lihat laporan neracanya, laba ruginya. ya. Oh. Sangat detail, Pak. Siapa pemiliknya, berapa persentase pemilik, kan itu sangat berpengaruh, Pak. Iya. Ya kan, yang mengkontrol dan mengendalikan bank itu kan. Saya pribadi sangat berpengaruh itu. Iya, Benar-benar. gitu. Oke. Nah, itulah yang membangun kepercayaan. Semakin transparansi informasi itu jelas dan akurat, itu yang membuat kita makin percaya. Ya, sebagai contoh, Pak, kalau kita bilang ChatGPT dan AI yang lain, itu kan mempermudah kita tentu. Tapi keakurasian informasi itu masih kita pertanyakan. Benar. Tergantung promptingnya Prompting apa. kita apa? Iya kan? Nah, sama juga dengan BPR. BPR tentu secara teknologi informasi tidak bisa secanggih bank umum atau ataupun fintech yang, dengan permodalan tadi Bapak sampaikan. Tapi kita harus menjembatani digital transformasi tadi dengan kedekatan, keeratan personal touch-nya Oke. yang masuk di dalam digital ya, Pak. Oke. Nah, itu. Ya ada bank besar juga tidak mau mengubah digitalisasinya, masih pakai yang jadul dan masih tetap bertahan dengan baik juga kan. Ada salah satu bank juga yang melakukan itu kan. Masih ada. Dan itu proven, Pak. Proven ya. Proven. Oke. Ini artinya memang BPR cukup pede lah dengan kelebihan-kelebihannya, dengan kehadiran dalam tanda petik adalah pesaing-pesaing baru ini cukup ayo aja lah kasarannya seperti itu ya Pak ya, nggak masalah untuk itu. Pak, untuk mengatasi tren kredit ataupun mungkin kan tadi kita ngobrol-ngobrol dengan tim redaksi juga di B Universe ini, salah satu persoalan adalah memang demand kan. Bagaimana ya kita nggak boleh pesimis kan Pak, walaupun pertumbuhan kredit tidak sebaik tahun lalu dan semuanya. Apa sih strategi BPR agar kreditnya tetap tumbuh? Ya tumbuh melebihi tahun lalu, nggak sekedar tumbuh gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kalau saya menganut kepercayaan follow the stream. Jadi Follow the stream. ikuti alur airnya, Pak. Sungainya. Jadi kalau kita mau lihat sekarang ini, tentu satu kita harus lihat dari hulunya dulu nih, kebijakan pemerintah kan. Oke. Nah, apa sektoral real yang bisa kita support untuk kebijakan pemerintah? Oke. Dan kita dorong di sana karena perekonomian akan bertumbuh di sana. Oke. Di sektor real itu tentunya. Misalnya kalau kita lihat dari sisi program MBG. Ya. Nah ini udah masuk ke program MBG. Ya. Oke. Nah, tentu kita lihat sektor mana nih yang masuk bisa ini, pertanian, Oke. peternakan, Oke. ya. Dan itu pasti akan menjadi sasaran atau segmentasi yang akan bertumbuh, Pak. Baik dari mungkin kita bisa memberikan pendanaan ke supplier dan lain sebagainya gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat bagaimana BPR ini juga bisa melihat segmentasi-segmentasi yang belum terjamah atau masih kurang terjamah oleh bank umum. Yaitu kalau kita lihat kayak sekarang ini pedagang-pedagang eceran, Pak. Oke. Nah, dan juga kayak misalnya pasar. Oke. Nah, ini penetrasi yang menurut saya masih sangat kurang dan komunitasnya sebenarnya di situ sangat luas, Pak. Oke. MBG sudah cukup berpengaruh terhadap BPR? Secara umum belum terasa, ya? Pak. Belum terasa. Tapi kita melihat memang ada pengajuan-pengajuan untuk membantu ya dari sisi supply makanannya gitu ya. Untuk ke MBG itu sudah ada ya beberapa. Ya ini kan pemerintah lagi menata lagi kan setelah terjadi beberapa kasus dan semuanya tidak semua satuan kelompok itu yang mengerjakannya dengan baik, dan ini tim MBG diminta oleh Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan, dan ya semoga ini menjadi hal yang baik untuk BPR, karena kalau tahun depan aja semakin masif lagi ini tentu akan menggerakkan ekonomi kerakyatan di bawah, dan BPR mempunyai peran penting. Betul, gitu ya. betul.
Kalau sektor yang lain, kami koperasi merah Merah putih putih. itu gimana peran BPR nanti itu Pak? Seperti apa itu Pak? Iya. Ya memang kita juga sangat ini lah Pak ya, masih belum jelas lah ya. Karena memang kita lihat kalau dulu kita tahu ada koperasi unit desa ya. Ya KUD. KUD. Nah terus sekarang ada koperasi merah putih Ya, yang sepertinya juga akan banyak bukan saja berpengaruh tantangan kepada industri BPR, tapi UMKM di sekitar juga Pak lokal juga akan sangat terpengaruh dengan adanya koperasi merah putih. Ya, Contoh kayak misalnya ada nasabah kita yang bergerak di LPG, ya, yang yang tadinya mereka bisa secara lokal dan swasta, nanti ternyata bisa koperasi juga menjual LPG, belum lagi mungkin dari beras dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan juga harus diperhatikan sama pemerintah. BPR tentu akan melihat ini, apakah koperasi bisa ada naungan pemerintah untuk berkolaborasi antar koperasi dan BPR. Mungkin dalam sisi pendanaan langsung ke end user, atau BPR memberikan dana ke koperasi itu. Tapi kita juga dapat suntikan dana dari pemerintah. Nah kalau sekarang kan belum Pak ya, masih ke bank umum atau BUMD yang mendapatkan itu gitu ya. Iya, nanti uangnya pemerintah yang berapa triliun gitu juga ditaruh di BPR lah ya Pak ya, biar bisa tersalur. Pak Purbaya nanti sebagian lah ditaruh di BPR biar ekonomi ini kalau memang bergerak, tata kelolanya bagus. Dan tadi Pak Sandi juga mengatakan BPR juga sekarang melakukan digitalisasi dan semuanya, ya ini akan bisa mendorong program MBG. Ya kita harapkan bisa juga mendorong peran BPR untuk bisa bergerak dan semuanya. Dan OJK juga sudah menata dengan baik. Kalau datanya tadi dari Infobank Awards ya, 413 BPR istilahnya baik lah ya, baik untuk bisa diajak kerjasama dan semuanya. Koperasi Merah Putih mungkin bisa berkolaborasi dengan sektor pertanian yang lagi menjadi idola pemerintah karena mungkin swasembada. Dan ke depan akan ada hilirisasi dari pertanian. Tentu ini akan mendorong dong usaha-usaha. Tadi kalau berbicara tentang inland dengan program pemerintah follow the stream dan semuanya. BPR melihat itu nanti ke depan akan ini juga prospek nggak nih Pak? Hilirisasi pertanian misalnya nanti dikembangkan dari simpelnya adalah kemarin kelapa itu katanya Pak Mentan itu kembangkan VGO dan semuanya itu. Peluang juga kan tentu buat BPR kan? Iya, sangat berpeluang Pak. Apalagi kalau misalnya BPR yang masuk ke pedesaan ya. Iya. Itu tentu petani-petani gitu ya bisa mendapatkan kredit modal usaha yang mungkin lebih ringan kan? Iya. Gitu. Nah, ini ya sekali lagi nih pemerintah menurutku peran BPR harus terus didorong. Apalagi sekarang pemerintah mengubah bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat kan Pak ya. Nah ini sangat relevan, ini harusnya pemerintah harus terus mendorong BPR agar menjadi garda terdepan di masyarakat paling bawah untuk bisa mendapatkan akses keuangan, mendorong ekonominya. Tapi ya kita lihat nanti apakah itu terjadi. Dan ya kita berpikir positif terhadap pemerintah. Tolong perhatikan Pak Sandi dan kawan-kawan. Karena beliau lah itu yang menjadi salah satu pendorong ekonomi di Indonesia gitu loh. Pak harapannya ke depan Pak seperti apa? Tadi menurut saya punya sejarah BPR itu luar biasa. Dan saya sendiri Don Cuan ini terbuka matanya bahwa ya juga ya bahwa membuka tentang usaha-usaha pelaku usaha baru. Kalau kesulitan mungkin akses ke bank umum bisa menggunakan BPR, artinya menumbuhkan entrepreneur baru dan bisa cukup inland dengan program pemerintah karena memang program dari Pak Presiden Prabowo ini lebih banyak langsung menyentuh ke masyarakat bawah dan BPR ada di situ. Personalisasinya cukup bagus untuk teman-teman di BPR. Dan dilindungi OJK, LPS dan semuanya. Ini kurang apa sebenarnya BPR? Saya ini ngomong kurang apa coba? Harapan ke depan Pak.
apa yang diinginkan, apa yang kurang dari pengen dibenahin lagi untuk industri terutama di keuangan, terutama yang menyangkut BPR dan semuanya. Ya. Apa Pak Sandi? Ya, harapan kami itu secara fundamental tentu BPR itu harus membenahi diri dan memperbaiki diri dulu Pak. Itu internalnya ya. Internal, Terutama untuk tata kelola ya. tata kelola, kompetensi SDM, terus juga kecukupan dalam permodalan itu juga sangat penting untuk kita bisa bersaing gitu. Nah, terus kedua faktor eksternal ya kita berharap memang kebijakan-kebijakan pemerintah ya bisa mendorong BPR ini bertumbuh dengan stimulus-stimulus yang diberikan. Jadi memang sekarang ini sudah ada fleksibilitas dari regulasi. Nah, namun kami masih mengharap bahwa ada stimulus insentif kepada BPR Pak. Apa stimulus insentif yang diharapkan lebih? Tentu pendanaan dengan dana murah. Ya kalau misalnya bank umum bisa dapat dana murah dengan 4%, di mana BPR untuk deposito mesti 6% Pak ya. Oh iya. Jadi ya tentu kalau misalnya bisa dapat suntikan gitu ya, sehingga penyaluran modal usaha kita bisa kita berikan dengan bunga yang lebih kompetitif juga kepada kredit usaha. Nah, tentu kita juga berharap pemerintah juga dengan program pemerintahnya bisa membackup dengan kredit default Pak. Jadi kalau kredit-kredit macet bisa ada asuransinya sehingga itu bisa sama seperti LPS lah ya. LPS kan dari sisi pendanaannya kita menempatkan dana simpanannya dijamin sampai dengan 2 miliar. Nah, penyaluran kreditnya gimana? Ada nggak scheme protectionnya dari sisi penyaluran dana itu? Itu belum ada Pak dari? Belum ada Pak. Dan bagi kreditor juga akan yang mendapatkan kredit juga merasa tenang juga ya. Betul. Untuk dapat asuransinya dan semuanya. Betul. Ada harapan lain Pak untuk BPR Pak? Ya saya berharap BPR ini bisa terus bersaing dalam dunia kompetitif yang sekarang makin berkembang. Tentunya BPR harus melihat siapa BPR ini. Jadi kita tidak bisa ingin menjadi orang lain. Ya seperti tadi ingin menjadi seperti kayak bank umum. Tentu bukan salah Pak ya untuk menjadi bank umum. Tapi kita harus juga back to nature juga. I see. Ya dimana kenapa BPR itu harus fundamentalnya berdiri di awal. Itulah yang kita teruskan rohnya itu Pak. Ini yang disampaikan Pak Sandi ini penuh filosofi kalau mau ditelusuri lagi loh. Pertama dia tadi harapannya apa Pak? Kita pengen membenahi dalam, artinya dia melihat yang dibenahi di dalamnya diri kita loh. Sebagai manusia kan sama, yang dibenahi diri kita dulu. Baru setelah itu kita berbenah, tolonglah kami dikasih insentif, stimulus dan yang lainnya. Dan yang menarik adalah kalimat terakhir, kembali ke jati diri ya. Kalau mengenal diri sendiri itu kan luar biasa, sehingga bisa fokus pada bisnisnya. Pak Sandi, terima kasih waktunya ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat ini, terutama bagi sahabatnya Don Cuan yang pengen mendapatkan cuan untuk berusaha. Pertama-tama nggak usah bingung soal modal dan semuanya. BPR kawan-kawannya Pak Sandi, ataupun datang ke BPR-nya Pak Sandi ke BPR Sembada sana, itu bisa mendapatkan modal dan ke depan menjadi cuan. Tapi kalau udah besar ya jangan lupa nanti diambil oleh bank besar nanti ya nggak apa-apa sih ya Pak ya, nggak apa-apa, memang nature-nya seperti memang itu nanti kita melahirkan entrepreneur baru lagi, pengusaha baru lagi yang pasti akan terus dapat cuan kalau dibantu oleh BPR. Dan jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan yang pasti. Pak Sandi, terima kasih. Terima kasih kehormatan bagi saya.